Kakung bati bingung, jangar jenggiung, ku harga nu melambung. Hirup terobah, susah jeng susah, asa beki parah, gitu kieu sarba salah. Wakil rakyat, unggal usik rapat, soal rakyat, atas nama rakyat. Wakil rakyat, unggal usik rapat, demi rakyat, cenah untuk rakyat. Komisi M ngabahas money, Komisi F ngabahas volus, Komisi U ngabahas uang, Komisi K ngabahas komisi. Wakil rakyat, wakil rakyat, rakyat mana nuku anjen diwakilan. Wakil rakyat, wakil rakyat, gening rakyat dengan rasa diwakilan. Wakil rakyat, wakil rakyat, arah ranjen dipilih ku rakyat. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hari ini kita akan membahas mengenai pembangunan infrastruktur dan tata kota yang berkeadilan. Saya dengan Indah Purnamasari dari Fakta Hukum Indonesia, podcast para dewan. Narasumber kita kali ini kedatangan Bapak Abdul Muin Hafiz. Beliau dari fraksi Partai Amanat Nasional, Komisi 3. Sudah hadir tuh di sela-sela waktu sibuknya. Ya, Bapak, selamat siang. Boleh nggak kenalan nih sama sahabat-sahabat kita di Fakta Hukum Indonesia yang belum kenal sosok anggota dewan kita tuh siapa sih hari ini yang tampil gitu. Jadi silakan, Pak. Ya, alhamdulillah, terima kasih Mbak Indah ya. Baru pertama kalinya kita ketemu. Dari Fakta Hukum Indonesia. Alhamdulillah ya. Bahwa saya Abdul Muin Hafiz, ya, fraksi Partai Amanat Nasional, alhamdulillah sudah diamanatkan 4 periode jadi anggota luar biasa loh, DPRD Pak. Kota Bekasi. Ya. Tentunya bahwa pengabdian ini adalah pengabdian untuk tugas kami sebagai anggota DPRD, yaitu pengawasan, ya, pembentukan peraturan daerah. Sempat 5 tahun jadi ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah, baru Komisi 3, sempat juga menjadi 2,5 tahun ya, menjadi ketua komisi, dan 3 periode ini saya di Komisi 3 membidangi ekonomi keuangan yang di dalamnya adalah BUMD yang ada di Kota Bekasi, termasuk masalah pendapatan ya, daerah ya, dan juga secara ekonomi perdagangan ya, masalah pasar, UMKM, dan yang menyangkut masalah kegiatan-kegiatan ekonomi lah di Kota Bekasi ini, termasuk masalah peningkatan PAD kita yang di Kota Bekasi, yang mudah-mudahan semakin hari semakin baik. Untuk masalah PAD untuk di Kota Bekasi ini. Wah, luar biasa sibuk loh, ya. Pak. Ternyata udah 4 periode ya anggota dewan kita hari ini yang saya kebetulan bisa ketemu langsung dengan sosoknya Bapak Abdul. Ya. Pak, sebelum kita tanya-tanya yang soal pekerjaan Bapak, boleh cerita nggak sih Pak apa rahasianya Bapak bisa sampai di 4 periode ini? Hebat loh. Jadi alhamdulillah ya, bahwa kita harus betul-betul memahami tugas kita ini adalah wakil rakyat. Wakil rakyat itu bukan sebagai pimpinan, bukan sebagai ketua atau semacam eksekutif dan pimpinan perusahaan kayak gitu. Jadi wakil rakyat itu harus memahami bahwa tugasnya adalah ya melayani daripada masyarakat. Apa saja, yaitu ya banyak hal yang kita melayani masyarakat. Pertama tentunya setiap pengaduan-pengaduan apapun dari masyarakat, baik mungkin yang terutama masalah kesehatan, termasuk infrastruktur, masalah jalanan yang rusak, termasuk kemacetan dan segala macam hal yang dikeluhkan masyarakat, selama itu kita bisa
bantu ya kita bantu. Kalau kita nggak bisa bantu, tentunya kita mediasi kepada yang lebih tinggi, apakah ke wali kota atau ke pihak hukum atau ke mana-mana saja. Yang jelas bentuk kepedulian kita adalah kita senantiasa ya, Dewan ini kan kayak ibaratnya dokter ini. Jadi 1 kali 24 jam harus kita melayani daripada masyarakat ya. Meskipun kita udah melayani masyarakat ya, sekali kita nggak melayani muncul kekecewaan yang ada di tengah masyarakat, karena ya itulah sebagai konsekuensi resiko sebagai wakil rakyat. Belum lagi tentu kami setiap saat pasti akan diawasi oleh oleh masyarakat juga ya kan, dalam hal kinerja kami di DPRD, belum lagi dari media, belum lagi dari yang lain. Apa sih tugas sebagai anggota DPRD ini ya kan, apakah berjalan dengan lancar atau hanya sebagai wakil rakyat yang tidak melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, sehingga alhamdulillah karena kedekatan saya dengan masyarakat, apapun kegiatan. Nah, kegiatan ini kan cukup banyak ini di dalam dalam 1 tahun ada kegiatan hari-hari besar nasional, ada kegiatan-kegiatan hari keagamaan ya, dan juga ya undangan-undangan dan lainnya ya. Nah, hari nasional ada 17 Agustus, Hari Sumpah Pemuda, ke Pancasila, kegiatan keagamaan yang harus kita hadiri, peringatan Maulid, Islamira, Tahun Baru Islam, ya belum lagi di dalam kegiatan bulan Ramadan, belum lagi kopi morning dengan masyarakat ya, belum lagi juga ya kita mendengarkan juga keluh kesah daripada tokoh-tokoh agama. Nah, sehingga kami ya senantiasa selalu melakukan kegiatan dialog dengan para tokoh-tokoh agama itu pada saat Sabtu Ahad di saat-saat setelah sholat subuh. Nah, ada kegiatan kajian dan segala macamnya. Nah, inilah yang kita lakukan. Jadi tugas Dewan itu bukan hanya tugasnya di kantor DPRD, justru tugasnya lebih banyak kegiatan-kegiatan di luar yang memang melayani daripada masyarakat yang ada di dapil kami. Nah, dapil kami itu ada di Medan Satria dan Bekasi Utara. Yang tadinya Medan Satria Bekasi Barat, dan untuk periode keempat ini alhamdulillah kami ada di Medan Satria dan Bekasi Utara. Nah, ini problematika sangat banyak sekali yang ada di masyarakat. Namanya juga masyarakat, namanya juga pemerintahan ya, itu pasti selalu ada masalah, apalagi masalah negara ya kan. Nah, masalah tingkat RT aja banyak masalah, RW, apalagi ya Kota Bekasi. Nah, ini kecamatan dan semacamnya. Tapi semuanya bisa kita selesaikan kalau kita laksanakan semuanya dengan baik dan bijaksana ya. Kita semuanya, yaitu bukan berarti harus memakai kekuatan kita sebagai anggota Dewan bahwa kita punya power apapun, tapi kita hanya selama itu memang benar dan memang kita perjuangkan. Tapi kalau hal itu adalah salah, yaitu kita tidak bisa juga harus memperjuangkan. Yaitu contohnya ya kan, banyak juga keluhan daripada masyarakat ya kan, yang harus dibantu, padahal itu adalah sebuah pelanggaran yang dilakukan sendiri ya. Salah satu contoh yaitu masalah yang banyak yang terjadi keributan kan, masalah lahan-lahan pasos-pasum ya kan, tempat-tempat perparkiran yang tidak sesuai, dan ada tanah pengairan ya, yang juga yang tidak boleh dimanfaatkan ya, karena itu adalah tanah pengairan. Dan ada juga ya penjual-penjual yang juga melakukan penjualan di lahan yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah ya, oleh masyarakat. Kenapa? Karena semuanya negara kita ini kan negara hukum, negara yang diatur oleh aturan-aturan. Nah, termasuk di Kota Bekasi ini, yaitu ada yang namanya peraturan daerah yang kita buat. Nah, inilah yang harus kita sikapi semuanya. Kita harus mediasi, jadi tidak semuanya juga harus kita lakukan apa permintaan daripada masyarakat. Tapi insya Allah selama permintaan itu memang sesuai dengan aturan, sesuai dengan yang tidak ditabrak aturan, insya Allah akan kita lakukan. Nah, contohnya kita mediasi masyarakat yang ada sakit, yang memang nggak mampu, ya kita mediasi ke rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah RSUD maupun juga rumah sakit swasta ya, yang mudah-mudahan tidak terbebani masalah biaya. Karena juga alhamdulillah program daripada KDM ya, Jawa Barat ini, bahwa semua masyarakat kita yang tidak mampu ya, itu wajib semua rumah sakit harus menerima.
karena ada anggaran alokasi daripada KDM dan juga pemerintah Kota Bekasi juga punya anggaran juga. Nah, sehingga insya Allah masyarakat yang ingin berobat di rumah sakit, mau rumah sakit apa manapun, kalau masuk rumah sakit rawat inap itu akan digratiskan oleh pemerintah. Jadi kita bisa mediasi semuanya hal itu. Nah, termasuk masalah pendidikan yang mungkin ada biayanya tinggi dan segala macamnya dan seterusnya lah. Jadi semuanya kita akan coba untuk melakukan semuanya itu. Nah, termasuk juga bagaimana memberikan fasilitas UMKM koperasi yang ada di Kota Bekasi ini. Kebetulan memang bidang saya ada di ekonomi keuangan, termasuk adalah membidangi masalah perdagangan, masalah pasar yang memang masih sementara ini juga masih semrawut ya, Pak. Cukup lama yang ini kan, setelah ada 5 pasar. Saya masih dulu di periode ketiga awal saya menjadi anggota dewan kan dibentuklah di periode kedua akhir periode saya itu kan dibentuk yaitu namanya Perda untuk ada 5 pasar yang kita perdakan. Namun kenyataannya kan tidak komitmennya daripada pengembang, daripada developer untuk menjalankan tupoksinya, yaitu bagaimana untuk supaya pasar itu bisa berjalan sesuai dengan aturan-aturan mekanisme yang ada. Nah, ini juga adalah PR buat kami di Komisi 3, masalah keluh kesah terutama yang di pasar Keranji yang sudah yang bertahun-tahun itu kan macet total tuh jalanan dan segala macamnya. Inilah persoalan-persoalan yang kita hadapi semuanya. Jadi tugas dewan itu yaitu bagaimana melakukan pengawasan. Ada persoalan, ada keluh masalah apapun yang ada di lingkungannya ataupun ada pengusaha yang dirugikan oleh pemerintah Kota Bekasi, itulah tugas kami melakukan sebuah pengawasan dalam rangka hanya mediasi Jadi bukan sebagai eksekutor. Beda, eksekutornya itu adalah eksekutif. Kalau masalah biro kalau ada menyangkut masalah hukum, berarti kan tugasnya pihak kepolisian dengan pihak kejaksaan. Nah, salah satu contoh bahwa kebetulan kan saya juga ini adalah bagaimana dituntut oleh pimpinan DPRD untuk bagaimana peningkatan PAD di Kota Bekasi ini. Nah, salah satunya bagaimana kita meningkatkan PAD Kota Bekasi ini. Komisi 3 sudah beberapa kali melakukan kegiatan sidak kepada hotel, mall, restoran dan segala macamnya. Nah, terakhir kemarin Mbak Indah kita melakukan juga sidak di Mall Pakuwon. Ada 3 daripada tempat rumah makan itu ada yang sampai sudah 2 tahun tidak membayar pajaknya. Kurang lebih ada yang 200 juta, ada yang 150 juta. Nah, ini kan bukan kelihatan kecil, ini cukup besar kalau kita kumpulkan semua kan, karena target PAD kita ini kan harus tercapai. Kalau kita tidak memaksimalkan, nah ini akan tidak akan maksimalnya untuk mendapatkan daripada target PAD kita. Alhamdulillah kemarin kita diinisiasi daripada Bapenda, Badan Pendapatan Daerah, dan juga ada pendamping daripada kejaksaan. Kita melakukan kegiatan sidak dalam rangka untuk bagaimana kita tidak mengambil keuntungan daripada pengusaha. Kita hanya ingin hak daripada pemerintah ini kan adalah pajak itu yang harus dibayarkan dan juga itu dipergunakan lagi kembali kepada masyarakat. Makanya kemarin kenapa kita memakai pendamping, kita dulu 2 minggu 3 minggu yang lalu juga kita melakukan kegiatan sidak, ada hotel, ada juga tempat makanan yang kita sidak. Karena hanya mungkin dilaknat dewan dengan daripada eksekutif UPTD yang hadir, sampai sekarang belum terlunaskan, belum dibayar gitu. Makanya kemarin bahwa satu-satunya jalan kita harus ada pendamping daripada pihak kejaksaan sebagai tahu memahami masalah hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Nah, sehingga alhamdulillah respon daripada restoran yang kemarin kita sidak, alhamdulillah langsung bisa dibayarkan untuk tunggakan daripada pajaknya. Alhamdulillah inilah salah satu kita mediasi bagaimana untuk supaya pengawasan ini betul-betul kita jalankan secara maksimal sehingga apa yang dikomitmenkan di dalam penganggaran yang harus kita sepakati supaya bisa tercapai. Kalau tidak tercapai tentunya kan juga masalah besar juga, mandek juga masalah pembangunan, pembayaran gaji honor daripada karyawan dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Apalagi sekarang ini kan
daerah-daerah ini kan luar biasa kita harus kerja keras. Kenapa? Karena efisiensi daripada pusat yang alokasi anggaran yang harus diturunkan ke daerah ini kan tidak sesuai dengan yang diharapkan, ya kan? Nah, inilah kita lakukan efisiensi. Dan bahkan 2026 juga ini pun juga akan dilakukan efisiensi. Nah, kemarin kebetulan saya juga ada di badan anggaran nih, Mbak Indah, bahwa yang kemarin ada sedikit lah insiden-insiden untuk masalah penetapan masalah berapa sih targetnya ya, ada yang 7,2 T, ada yang 6,8 T. Nah, sehingga semuanya nggak ada yang salah. Kenapa? Karena memang diharapkan ada bantuan subsidi dari pemerintah pusat. Nah, tapi kenyataannya kemarin ya dari Menteri Keuangan bahwa ya justru ada pemotongan untuk dana yang digelontorkan ke daerah-daerah semuanya. Inilah kerja keras kita semuanya. Makanya daerah ini sebenarnya ini harus dipahami semuanya oleh masyarakat ya, bukan hanya di Kota Bekasi ya, bahwa kemarin kan ada rame-ramenya itu ya kan, bahwa setiap daerah kan ada pajak dinaikkan tuh, PBB-nya apa segala macamnya, ada sampai 1000%, ada yang berapa persen. Itulah dampak daripada efisiensi yang diberikan oleh pemerintah pusat. Nah, namun ya semuanya ini kan tergantung bagaimana komunikasi kita ya kan terhadap masyarakat. Meskipun di sisi lain ya, kita juga ini harus memahami kondisi keadaan ekonomi daripada masyarakat. Ini memang dilematis. Di sisi lain kita dituntut untuk perbaikan infrastruktur, untuk membayar apa segala macamnya. Nah, sedangkan alokasi anggarannya kan tidak mencukupi ini. Mau nggak mau kadang-kadang kan pemerintah hanya mengambil jalur pintas bagaimana menaikkan daripada pajak daripada masyarakat gitu. Nah, ini di sisi lain sesuatu dilematis semuanya. Nah, sehingga ya mengharap ya, perhatian daripada pemerintah pusat juga daripada provinsi harus ada sinergitas bahwa pajak ya, kayak contoh lah Kota Bekasi ini kan penghasil pajak kendaraan nih, PBB ini yang untuk ke provinsi ini ya. Tapi kadang-kadang kan tidak sesuai dikembalikan kepada Kota Bekasi gitu. Nah, inilah yang kita harapkan semuanya supaya program-program bisa kita jalankan semua. Nah, kalau ini mandek semuanya atau efisiensi dipotong, tentunya kan berdampak daripada apa yang kita putuskan di dalam APBD. Gitu. Nah, makanya mudah-mudahan APBD tahun 2026 ini yang kita sepakati sampai sekarang ini kan belum ada perubahan, masih tetap yaitu 6,8 triliun. Tapi ini kan belum kita bahas ini, baru besok ada pembahasan untuk masa pembiayaan, tapi kesepakatan untuk masalah pendapatan ini sementara kita sudah putuskan 6,8 triliun. Namun kan kita akan bahas masa pembiayaannya. Nah, kemungkinan besar juga akan kita bahas bahwa berapa sih pemotongan untuk Kota Bekasi ini untuk masalah alokasi anggaran dari pusat. Kalau itu terjadi berarti kan berdampak ke masalah pembiayaan gitu. Nah, sehingga semuanya ini sesuatu yang tidak belum menentu ya, karena mungkin kondisi daripada apapun yang terjadi di pusat kan pasti berdampak kepada daerah kan gitu ya kan. Nah, tapi ini mudah-mudahan ya kebijakan oleh Menteri Keuangan yang baru Pak Bubraya ini kan gebrakannya kan ya cukup bagus ya. Meskipun dari awalnya ada negatif tapi trennya luar biasa nih. Nah, kita harapkan konsistensi daripada Menteri Keuangan ya, gebrakan-gebrakan inilah juga diharapkan juga akan juga ke daerah-daerah juga untuk melakukan itu, karena memang jujur bahwa kita kan juga nggak tahu lah ya, ini kan kadang-kadang kan ada juga sedikit permainan kan, deposito dulu masalahnya tertahanlah anggaran dulu semua macam-macam lah kan gitu. Nah, sehingga dengan adanya instruksi daripada pusat ya, nah ini ya mudah-mudahan menggerakkan daripada perekonomian di daerah-daerah semua, karena kalau ekonomi tidak berjalan stuck tentu berdampak semuanya. Nah, termasuk juga masalah ya pembangunan juga yang ada di Kota Bekasi. Nah, inilah semuanya mudah-mudahan bahwa dengan terakhir juga saya dengar dari Menteri Keuangan ada 5 dan ada 6 bank dikucurkan anggaran kan 200 triliun ya kan. Nah, ada BRI, ada Bank Mandiri, ada BNI dan semacamnya kan. Nah, dan itu ya bukan hanya
digelontorkan, tapi itu harus dikucurkan kepada masyarakat lewat ya pengusaha-pengusaha dan segala macamnya, sehingga gairah ekonomi ini bisa berjalan dengan baik dan positif. Nah, ini tren ini yang kita harapkan semuanya. Nah, karena semuanya kan berdampak nih, jadi kurs rupiah juga kan akan berdampak juga semuanya. Nah, termasuk masalah anggaran-anggaran ini kalau ditahan terus, ini kan akan berdampak ke masalah perekonomian tidak jalan. Nah, kita mengharapkan bahwa semuanya perekonomian ini bisa hidup. Kalau ini perekonomian hidup kembali, otomatis lapangan pekerjaan kan yang sekarang ini kan dilematis hampir seluruh daerah, termasuk Kota Bekasi ini. Meskipun kemarin P3K udah hampir 100%, bahkan udah 100%, tapi itu kan yang dulu. Ini kan pertumbuhan manusia kita kan cukup banyak ini, ya kan, bukannya berkurang, ya kan, bukan karena gagalnya daripada KB, tapi memang konsekuensinya kan begitu, ya kan. Nah, semakin pertumbuhan cukup banyak, tentu juga adalah ya terjadinya juga penumpukan daripada pekerja orang-orang kita kan banyak yang pengangguran juga, ya kan, banyak yang udah kuliah dan segala macamnya, ya. Tapi kalau nggak ada lapangan pekerjaan kan susah. Mau menjadi pengusaha juga kan susah juga, dilematis kan, nggak semudah juga itu, ya kan, bahwa orang mau menjadi pengusaha kan ada dua nih, ya kan, sifat manusia itu pekerja atau menjadi pengusaha kan gitu, ya kan. Nah, kalau politis juga oke lah, masih menjadi sahabat politis kan termasuk pekerja juga lah kan gitu, ya kan. Nah, jadi nggak gampang menjadi anggota dewan, nggak gampang menjadi pengusaha, nggak gampang mendapatkan lapangan pekerjaan juga nggak gampang. Nah, sehingga larinya kemana? Larinya ke masalah persoalan-persoalan yang negatif, ya kan. Ya mungkin ada ya keamanan yang udah nggak kondusif, ya kan, karena banyaknya pengangguran. Karena secara otomatis manusia ya ini kan urusan masalah perut. Betul. Kalau perut udah nggak terpenuhi, akan lari ke mana-mana. Nah, inilah harapan kita semuanya, ya, bahwa insya Allah saya tetap optimis sebagai wakil rakyat, ya, bahwa kebijakan-kebijakan daripada pusat, ya, yang sudah mulai ada penataan dan perubahan-perubahan semuanya, ya kan, mudah-mudahan berdampak kepada daerah. Nah, kalau ini akan terjadi, berarti kan perekonomian akan berjalan. Tentunya juga adalah otomatis bahwa banyak lapangan pekerjaan juga ini kan akan terbuka. Nah, kalau ini semuanya akan berjalan, mudah-mudahan bahwa kondisi daerah kita, khususnya Kota Bekasi, ya, maupun juga negara kita ini, mudah-mudahan juga akan kestabilan ekonomi akan tumbuh dengan baik, akan berdampak semua dengan yang baik. Nah, ini doa kita untuk semuanya, karena ini kan juga semuanya ini kan kita juga dari daerah ini kan kadang-kadang bingung juga nih, Mbak, ya kan, mulai kebijakan pusat bagaimana, ya kan, kadang bisa berubah, kadang bisa ini. Nah, itu akan berubah semuanya. Nah, makanya kita sebagai anggota dewan, ya, tidak bisa juga kaku melihat apapun. Nah, artinya kestabilan masalah APBD, ya, PAD kita semuanya ini, ya kan, bisa optimis, bisa juga ya tidak mencapai target itu, gitu, Mbak Indah. Oke. Pak, agak menarik tuh, Pak, dari penjelasan Bapak tadi yang sekian panjang lebar. Berarti pengusaha-pengusaha yang kemarin tidak membayar pajak, gitu kan? Apakah maksudnya Dewan itu mengetahui permasalahannya adanya di mana sih? Apakah maksudnya memang ada dia perusahaan yang memang harus wajib pajak itu tidak membayar, terkendala birokrasinya kah, atau memang ada dia cuman bayar sebagian kepada oknum tertentu gitu? Karena setelah disidak kan akhirnya bayar tuh, gitu. Gimana menurut pandangan Bapak? Jadi gini, Mbak, kemarin kita udah manggil beberapa kali Bapenda, ya, karena ini adalah kita dituntut oleh pimpinan DPRD, ya, bagaimana supaya pencapaian target ini bisa kita maksimalkan. Kita sudah tegas kepada Bapenda, kita nggak mau main-main bahwa semua pengusaha yang tertunggak masalah pajaknya, kita minta datanya semua. Ya. Nah, terutama adalah perhotelan, ya, termasuk juga pajak reklame, termasuk juga masalah restoran, ya, kita sudah minta semuanya datanya. Nah, tentu yang kita sidak ini yang memang yang berpotensi yang cukup besar, yang sudah tertunggak, ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, ini kerja keras daripada Komisi 3 untuk mengejar masalah itu. Karena kita juga ingin transparansi juga kepada masyarakat. Makanya juga itu yang kita lakukan. Nah, kemarin juga kita sudah dengungkan bahwa
kalau kita mau transparansi secara terbuka, memang wajib pemerintah, Bapenda atau juga pemerintah Kota Bekasi, wali kota dan wakil wali kota ini harus kita buat secara digitalisasi semuanya. Jadi kehidupan kita ini kan nggak bisa lagi kayak pola dulu, ya kan? Kenapa? Karena dengan media sosial dan segala macam harus terbuka semua. Nah, termasuk juga menurut pandangan saya dengan konsep digitalisasi ini semua masyarakat bisa tahu semua. Ya, karena kita nggak boleh lagi ada tutup-tutupan sekarang nih. Ya, kan? Kenapa? Karena jangan ada dusta di antara dewannya. Iya, udah terbuka semuanya. Ya kan kita kan harus transparan semuanya. Publik ini kan harus transparan. Jadi bukan hanya masalah pendapatan, semua termasuk kegiatan anggota dewan, kegiatan eksekutif, kegiatan apapun itu harus kalau perlu harus dibuka semuanya. Apa sih tugas fungsi daripada anggota dewan, kerja atau enggak gitu lah ya kan? Jangan cuma menuntut haknya aja tapi tidak menjalankan kewajibannya kan gitu. Ya kan? Nah, sehingga apa? Kejadian kemarin itu adalah pengalaman buat kami sebagai pejabat publik, ya kan, sebagai wakil rakyat ini, bahwa memang harus dibuka semuanya. Nggak boleh lagi ada yang kita sembunyikan semuanya, karena toh kita sudah mendapatkan juga hasil daripada rakyat, ya kan, gaji kita kan dari rakyat, ya kan, kembali lagi ke rakyat, ya kan, berarti kan yang raja sebenarnya ini adalah rakyat, bukan kami sebagai wakil rakyat. Wakil rakyat ini hanya sebagai pelayan daripada masyarakat, bagaimana meningkatkan kesejahteraannya, bagaimana memikirkan pengangguran yang cukup besar, bagaimana ekonomi bisa bergulir, bagaimana pendidikan bisa bagus dan segala macamnya kan gitu. Itu tugas kami sebagai pengambil kebijakan. Nah, meskipun nanti yang mengeksekusi itu adalah ya eksekutif, dalam hal ini adalah wali kota dan wakil wali kota dengan jajaran OPD-nya kan gitu. Nah, ini peran fungsi ini harus dijalankan. Ya. Nah, kalau ada perbedaan antara eksekutif dengan legislatif, menurut pandangan saya adalah hal yang wajar. Kenapa? Ya karena kebijakan kan berbeda. Ya, kebijakan yang kita lakukan harus eksekutor harus dilaksanakan itu. Nah, makanya kita tidak segan-segan lagi untuk memanggil daripada Bapenda, ya, untuk dalam rangka apa? Ya untuk bagaimana nih yang jangan kita cuma ngomong bahwa tidak tercapai masalah target kita, tapi tidak ada apa yang kita melakukan. Nah, makanya kita mau menginvestasi semua pengusaha yang ada di Kota Bekasi, baik masalah hotel, restoran, pajak, reklame dan segala macam yang ini harus kita dapatkan semua data itu. Nah, makanya kita sudah perintahkan tahun 2026 harus bertahap bahwa digitalisasi ini wajib mutlak harus sudah dilaksanakan. Kenapa? Supaya transparansi ini semua orang monitor, dan termasuk kita minta di Komisi 3 ini itu sudah termonitor semuanya tuh, angka-angka yang selalu setiap saat masuk. Sama dengan contoh pada saat kami melakukan kegiatan kunjungan kerja di Kota Malang. Jadi kita nggak perlu lagi harus minta tuh terupdate tuh setiap minggu PAD kita masuk hanya secara manual, nggak perlu lagi. Kenapa? Karena kita sudah bisa monitor terus setiap detik ada perubahan, ada lagi masuk dana dari restoran mana apa segala macamnya. Nah, ini yang kita perlu contoh. Kebaikan-kebaikan ini kan kita perlu contoh. Makanya kenapa anggota dewan juga melakukan kegiatan kunjungan, ya, karena kita meskipun kita lewat media sosial kan udah bisa, tapi kan bukan itu. Kita dihadapkan dengan sharing dan diskusi perlu atau enggak diterapkan di Kota Bekasi. Nah, menurut pandangan saya bahwa Kota Malang aja penduduknya kecil dibanding dengan Kota Bekasi yang sangat berkabrek, dan Kota Bekasi ini bukan lagi penyangga ibu kota, sudah hampir menjadi bagian daripada ibu kota gitu ya kan, karena udah luar biasa gitu ya kan. Nah, ini harus kita siap semuanya, berarti kan pertumbuhan harus besar ya kan, seiring dengan penduduk yang ada di Kota Bekasi ini. Kota Bekasi kan sudah 2,7 juta, hampir 3 juta ya kan. Nah, penduduk kita kan luar biasa. Nah, ini harus kita pikirkan semua ya kan, dibanding dengan daerah-daerah yang di luar daripada Kota Bekasi, Kota Depok kan, yang daerah yang lainnya kan ya Indramayu apa kan daerah sana, tapi daerah Kota Bekasi ini kan sudah menjadi bagian daripada ibu kota gitu. Ibu kota, betul. Sampai dibilang Bekasi itu planet sendiri ya, Pak. Iya. Luar biasa, Pak. Jadi yang perhatian Komisi 3 ini yang menjadi prioritas melihat ada beberapa pembangunan yang lambat. Misalkan dari pihak DPRD sendiri, terutama Komisi 3, solusinya itu seperti apa, Pak? Menyikapi atau menanggapi ada beberapa misalnya pembangunan yang berjalan tidak signifikan, lambat dan segala macamnya. Ya,
Jadi gini, Mbak, ini kan sebenarnya bukan tugas kami lah ya. Tugas kami kan di ekonomi dan keuangan. Tapi kan juga ada kaitannya. Ini kan sebenarnya Komisi 2 pengawasan. Perlu kita ketahui, kita jujur saja bahwa tahun 2025 ini semua kegiatan kan lambat semua. Ya. Bahkan baru-baru ini kan baru dilaksanakan nih kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di Kota Bekasi. Karena masa transisi antara pemerintahan PJ yang kemarin dengan pemerintahan yang baru ini, ya kan. Nah, sehingga semuanya ini kan hampir stuck semua. Jadi kegiatan itu saya juga nggak tahu, dan seharusnya sih sangat kita sayangkan karena tugas penting sebenarnya ada di OPD-nya, dinasnya, bukan kepada wali kotanya, ya kan. Nah, sehingga baru semuanya menumpuk kegiatan sekarang ini infrastruktur dilaksanakan di akhir tahun ini. Belum lagi APBD perubahan yang harus juga diselesaikan ya paling lambat kan sebelum tanggal 31 Desember udah selesai semua. Targetnya ya Pak? Nah, targetnya itu. Nah, sekarang ini kan baru ada 40% infrastruktur yang dijalankan. Itu pun baru berbentuk bangunan. Kenapa? Karena cukup lama. Tapi insya Allah mudah-mudahan bisa terrealisasi semua. Ya. Nah, cuma nggak kebayang. Ini kan menjadi viral sekarang ini kan program daripada Pak Wali nih Mbak nih, yaitu 100 juta per RW, ya kan. Nah, ini kan menjadi polemik semua, ya kan. Nah, apakah maksimal? Ini kan ada RW yang maju mundur, ya kan, segala macamnya. Nah, saya perlu sampaikan ya bahwa sebenarnya tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Selama itu kita jalankan dengan baik dan benar, ya. Mau diawasi oleh siapapun tidak ada masalah selama kita benar mempergunakan itu. Namun semuanya kan gini, ini kan sebenarnya kan belum ada juknisnya yang final. Kenapa? Karena ini pertama menunggu hasil evaluasi dari gubernur. Nah, mudah-mudahan saya yakin sudah 90% lebih akan disetujui, ya kan? Tapi berbicara PP-nya ada kemungkinan juga tidak terpenuhi. Tapi saya yakin kan semuanya kan anggaran kan dievaluasi oleh gubernur, ya kan? Ada yang memenuhi syarat dipenuhi, ada yang enggak kan gitu, Mbak, ya kan? Tapi ya selama ini sih semuanya tidak ada masalah selama itu prinsip tidak melanggar daripada aturan akan terpenuhi, ya, clear masalah itu. Nah, cuma kita harus kemungkinan itu kan ada. Nah, barulah nanti Pak Wali Kota kan membuat perwalnya, dan Pak Wali Kota ya tadi saya juga dengar di Radio Dakta ini kan sudah dipersiapkan, tapi kan belum bisa disosialisasikan, ya. Kenapa belum disosialisasikan? Karena menunggu daripada evaluasi dari gubernur, ya kan. Evaluasi dari gubernur itu kan kita harapkan kan paling lambat 25 Oktober, antara 20 sampai 25 Oktober. Nah, sehingga bahwa untuk peluncuran dana anggaran ini 100 juta kepada RW ini kan nggak langsung diluncurkan. Tentunya ada pedoman dasar aturannya itu lewat daripada perwal yang dibuat oleh wali kota, apa-apa saja sih di dalamnya yang bisa dipergunakan untuk buat 100 juta itu, ya kan. Nah, tentu ada sosialisasi ya, dari camat, lurah, nanti juga RW. Nah, selama ini kan juga udah berjalan oleh kecamatan, lurah untuk melakukan kegiatan sosialisasi itu, ya kan. Nah, namun semuanya ya bahwa semuanya ini kan nanti akan kita menunggu setelah tanggal 25 Oktober, ya kan. Nah, mudah-mudahan 25 Oktober udah ada sosialisasi kembali, finalisasi daripada itu. Berarti kan tugas ada budi sosialisasi juga RW dengan RT. Karena anggaran ini kan bukan hanya semata-mata RW, harus juga berdampak kepada RT, ya kan. Nah, karena tugas daripada Pak Wali kan cukup bagus nih dalam rangka pemerataan pembangunan di RW RT yang selama ini kan banyak nggak terjangkau. Kenapa? Nah, yang namanya pembangunan itu kan biasanya sebagai anggota DPRD, ya kan. Nah, tentu saya sendiri kan juga nggak bisa maksimal 100% memenuhi daripada dapil saya Medan Satria dan Bekasi Utara, karena anggaran pokok-pokok pikiran kita kan nggak signifikan gitu loh. Nah, begitu juga Pak Wali Kota nggak dia melaksanakan yang kecil-kecil, tentunya kan yang besar-besar. Nah, ini kan persoalannya ini. Nah, sehingga Pak Wali Kota mengambil sebuah misi-visinya adalah bagaimana pemerataan pembangunan dengan anggaran 100 juta yang digelontorkan setiap tahun selama 5
tahun masa periode daripada wali kota, itu misi visinya. Nah, jadi nggak perlu kita ramai-ramai sekarang ini, ya kan, untuk membuat sebuah opini ya kan, akan adalah pendamping daripada kejaksaan, ada gini. Jangan kita takut-takutin dulu RW masyarakat, ya kan. Ini adalah yang penting jalurnya benar, juknisnya dulu harus disepakati, yang itu lewat nanti perwal dibuat oleh wali kota. Nah, kan gampang, ya kan, wali kota nanti udah membuat, camat, lurah, manggil RW, ini kamu nggak boleh keluar daripada jalur yang 100 juta ini. Bagaimana tata cara pelaporannya, bagaimana, kan enteng-enteng aja sebenarnya, ya kan. Kenapa? Ya 100 juta kalau tamu itu kan nggak terlalu banyak, gitu. Kalau menurut pandangan saya kan DCB saja, ya kan. Jadi nggak ada yang perlu harus ditakutkan. Jadi wah 100 juta buat apa? Ya selama ada juknisnya kan nggak ada masalah, gitu. Ya kan, bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi nggak usah buat ada pengawasan dari ini. Ya kan, kalau berbicara pengawasan semuanya itu sudah secara otomatis melekat, ya kan, dari kejaksaan, kepolisian, dewan itu kan udah melekat dalam pengawasan kalau ada temuan-temuan, gitu loh. Ya kan, semua siapapun akan bisa mengalami semuanya kalau kita berbuat salah di dalam mengeksekusi sesuatu, kan gitu, ya kan? Nah, ini yang paling penting yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi jangan ada pro dan kontra, ya kan? Kebijakan Pak Wali udah menyampaikan, kebijakan Dewan juga ada juga menyampaikan. Kalau itu memang sesuai tidak ada masalah, tapi kadang-kadang kan ada yang nggak sesuai, makanya kita diam aja dulu, menunggu nanti perwal, itulah keputusan yang di tanggal 25 yang tanggal 25 Oktober itu. Meskipun draftnya udah ada, tapi kan belum bisa disetujui, belum bisa disetujui, gitu lah. Kenapa belum ditandatangani oleh Pak Wali? Kenapa Pak Wali belum tanda tangan? Karena belum turun persetujuan daripada evaluasi dari gubernur. Kalau udah turun dari evaluasi gubernur, secara otomatis Pak Wali akan menandatangani itu. Inilah juknisnya. Kita sendiri pun juga belum tahu sampai sekarang Dewan nih mana perwalnya, kan gitu. Nah, kita pun juga akan sosialisasi nanti kepada masyarakat, tentunya berdasarkan daripada hasil perwal yang diturunkan oleh Pak Wali Kota dalam hal ini, supaya semuanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh Pak Wali Kota. Misi visinya kan gitu, salah satunya kan gitu, dari banyak misi yang dilakukan oleh Pak Wali Kota, kan gitu, Mbak. Betul, Bapak, menarik sekali nih Pak ya, tapi kan kita kebatas waktu nih Pak, luar biasa loh pemaparan Bapak. Jadi banyak pencerahan terutama buat saya pribadi, gitu kan. Ternyata kerja anggota Dewan itu banyak gitu yang dipikirkan banyak, gitu kan. Kecuali kalau Dewannya nggak ini nggak banyak lah, ya. Cuman datang absen pulang ya Pak. Tapi saya yakin anggota Dewan ini bekerja secara maksimal, ya kan. Kayaknya Kota Bekasi kurang lah, maksudnya dengan 50 anggota Dewan nih Pak ya, banyak sekali masalahnya. Mudah-mudahan aja 2029 ya, dengan pertumbuhan pendudukan kita kan ternyata sama dengan kabupaten ini. Kabupaten udah 3 juta, itu sudah 55 anggota Dewannya. Yang ternyata kan bareng tuh sama-sama. Mudah-mudahan juga nanti ini penduduk kita ini kan juga mudah-mudahan udah 3 juta. Kalau ini 3 juta, karena banyak juga warga kita sekarang ini yang KTP-nya masih di Jakarta, ya kan? Betul. Ini kan persoalan yang kita hadapi semuanya, ya kan? Padahal sebenarnya penduduk kita udah cukup padat nih, ya kan? Setiap hari itu kan macet banget, macet ke Jakarta, ke tempat satu arah Panginda kan macet kayak ini. Artinya kan mudah-mudahan Dinas Kependudukan ini bisa mengatasi persoalan ini. Kenapa harus 55? Karena memang ini ya ada tuntutan daripada masyarakat, ya. Karena ya kayak dapil saya kan 2 nih, ya kalau bisa sih satu kecamatan itu satu dapil gitu, supaya fokus dewannya juga mengurusin satu wilayah, satu kecamatan, kan gitu. Satu wilayah sudah berapa penduduk ya Pak ya? Penduduk gitu. Luar biasa loh. Tapi ada nggak sih Pak, maksudnya yang benar-benar masalah krodit banget selama Bapak 3 periode jadi anggota Dewan, masalah yang memang menurut Bapak nggak bisa Bapak atasin gitu? Ya artinya kan gini, setiap hari ada masalah Mbak, ya kan? Jadi bukan hanya ada masalah persahabatan, ya namanya problematika daripada masyarakat ini kan berat banget gitu, cukup banyak nih, ya kan. Nah ini yang menjadi ininya, ya kan, kadang-kadang kan kita ini mohon maaf kadang-kadang kan kita dibenturkan oleh permasalahan yang kita lihat bahwa
terutama masalah lahan penghijauan, ya, lahan pasus-pasung, ya, yang kadang-kadang ya banyak juga orang lain memanfaatkan hal itu, padahal sebenarnya adalah sebuah pelanggaran, ya kan? Ada pengaduan daripada masyarakat, ya kan, untuk melakukan hal itu. Nah, kadang kita juga nggak bisa juga, karena kita bukan sebagai aparat, sebagai eksekutor, ya kan. Padahal lahan itu sebenarnya nggak boleh dipakai untuk apa, dagang, cuci mobil, apa segala macamnya, ya kan. Dan warga Bapak di Kota Bekasi lumayan ngeyel. Ini kan juga dilematis juga, ya kan. Di sisi lain juga itu juga lapangan pekerjaan, ya kan. Nggak dipergunakan juga, ya sayang juga, ya kan. Di sisi lain juga ada juga warga menuntut bahwa itu harus ditindak. Gimana nih anggota dewan melihat masalah itu kan? Ini kan sebuah problem semua yang kita hadapi, ya. Nah, bukan karena kita takut sama siapapun, selama kita sebuah kebenaran, kita akan hadapi itu. Cuma kan kebijakan kan kita sudah secara utuh, ada sesuai dengan aturan, ada yang non aturan selama itu tidak melanggar, ya. Yang nggak boleh itu kalau kita maling, ya kan? Mencopet atau kita korupsi. Tapi selama kebijakan-kebijakan itu belum dimanfaatkan oleh pemerintah, menurut pandangan saya, silahkan selama itu memang dikelolanya, bahwa tidak dikelola selama-lamanya. Kalau nanti pemerintah suatu saat mau ngambil, ya silahkan, ya kan? Karena memang itu peruntukannya buat untuk kebaikan seluruh masyarakat, gitu, ya kan. Nah, jadi yang penting semuanya bermanfaat, gitu. Jadi jangan juga ada tebang pilih juga di masyarakat, ya kan. Oleh pemerintah, ada yang digusur, ada yang nggak digusur, gitu loh, ya. Nah, kalau mau digusur semuanya, ya. Kalau enggak, ya nggak usah. Tapi kalau itu dipakai, ya silakan. Itu ada dasarnya kan, gitu. Kenapa? Kondisi sekarang ini kan kita udah bersyukur lah, ya. Masyarakat punya inisiatif untuk menciptakan sebuah lapangan pekerjaan. Yang penting ada perjanjian bahwa semuanya itu dikelola dengan baik, disetujui oleh pemerintah. Nanti setiap saat akan mau diambil, ya diambil, nggak boleh marah kan, gitu, ya kan. Ini kan kebijakan kan, namanya masyarakat kita kan cukup luar biasa banyaknya nih, ya. Penduduk kita cukup banyak nih, ruwet, ya kan, mengurusin daripada masyarakat, gitu, ya kan. Nah, yang penting semuanya bisa diatur secara baik semua, dalam arti bukan berarti kita melakukan apa-apa, tapi secara baik. Udah kamu pakai, ada perjanjian, selama itu nanti diambil alih oleh pemerintah negara, ya berarti itu dikasih kan, gitu. Tapi selama itu enggak, ya silakan, tapi kamu jaga, kamu rawat, ya. Kalau memang itu ada hasil, ya berarti kan harus ada hasil juga dong buat untuk masyarakat juga kan, gitu, Mbak. Betul. Oke, Pak, buat kata-kata penutup, ada pesan dan kesannya nggak sih, Pak, buat kita ini warga Kota Bekasi sebagai anggota dewan tuh, harapan Bapak buat warganya itu apa? Ya, harapan kami bahwa mulai dari eksekutif, wali kota dan wakil wali kota, legislatif, anggota DPRD, dan juga masyarakat ini harus bersatu bersama-sama, bahwa Kota Bekasi ini adalah milik kita bersama, milik yang harus kita jaga, tidak membedakan antara suku, agama, ya, dan kaya dan miskin, ya, tapi kita adalah menjadi bagian yang harus kita mengamankan Kota Bekasi ini menjadi kota yang nyaman, yang sejuk, yang kondusif, yang aman, dan menjadi kita adalah bagian yang kekeluargaan. Meskipun kita tinggal di kota, ya kita harus menjadi bagian yang budaya kita adalah gotong royong, ya kan, harus saling tolong menolong, harus saling kita juga peduli terhadap wilayah lingkungan kita semuanya. Kita kompak bersatu dalam rangka untuk menjaga Kota Bekasi ini dari hal-hal yang kita tidak inginkan bersama-sama. Jadi saling percaya, ya. Wali kota harus memberikan kepercayaan kepada masyarakatnya, anggota dewan juga harus memberikan kepercayaan kepada masyarakatnya, masyarakat juga harus percaya juga kepada wali kota dan juga kepada anggota dewannya. Kalau ada masalah, yuk kita selesaikan secara komunikasi, duduk bareng-bareng. Jadi jangan ada apa-apa kita lakukan dengan cara-cara yang kurang baik, ya kan, yang anarkis. Kenapa? Karena negara kita ini bukan negara anarkis. Nah, sehingga
ya kita harus semuanya duduk bareng semuanya. Saya yakin lah ada solusinya semua. Meskipun ya kita akui dengan jumlah penduduk sudah hampir 3 juta ini kan tidak semudah itu. Tapi kalau ini adalah kesadaran yang kita bangun mulai dari atas sampai ke bawah, saya yakin itu juga bisa terselesaikan dengan baik semua. Nah, karena ini kan udah terlalu cepat nih, yang namanya medsos itu kan cepat, ya kan. Nah, ini kan kadang-kadang medsos itu kan ada yang bisa, ada yang membuat isu, ada yang enggak ini kan. Ini jadi masyarakat juga jangan ada medsos langsung kita tanggapi juga, ya kan. Karena tidak semuanya medsos itu full bisa kita ini kan seperti menjadi hoax dan segala macamnya. Jadi ini kan kadang-kadang kalau dari bulan ini kan kadang-kadang udah share kemana-mana tuh, ya kan. Itu yang terjadi. Itulah membuat ini, tapi itulah kenyataannya juga. Namanya teknologi kita nggak bisa juga pungkiri begitu cepatnya gitu. Nah, tinggal kita masyarakat ini melihat itu benar atau nggak benar kan gitu, ya kan. Semuanya kan harus kita lakukan dengan tabayun semuanya dulu gitu, Mbak. Jadi itu mungkin yang saya sampaikan pada masyarakat Kota Bekasi, tetap kita semangat, optimis bahwa perekonomian di Kota Bekasi insya Allah akan bangkit. Dan mudah-mudahan perhatian daripada kami sebagai anggota Dewan juga wali kota, ya kan, akan bagaimana untuk menciptakan lapangan-lapangan kerja yang baik dan positif, yang bermanfaat. Nah, sehingga kita bagaimana mengatasi sebuah namanya pengangguran, bagaimana kita mengatasi supaya ekonomi ini bisa kita support dengan baik, ya tentunya tidak lepas daripada kerjasama kita semuanya. Yakin dan percaya kalau kita semuanya kompak, kita bersatu, insya Allah Kota Bekasi akan aman, nyaman, dan perekonomian akan berjalan dengan baik semuanya. Kembali kepada kita semuanya sebagai penghuni rumah Kota Bekasi ini. Jadi bukan lagi kita orang perantau dari manapun tinggal di Bekasi, berarti sudah menjadi bagian orang Bekasi gitu, Mbak. Ya. Luar biasa loh Bapak pemaparannya. Bapak, terima kasih banyak. Kita udah sampai di akhir penghujung podcast kita. Jadi ini jadi ruang publik ya Pak, buat kita bisa ketemu sama anggota Dewan, buat tahu sampai mana sih kinerja kerjanya Bapak Dewan kita, Ibu Dewan kita gitu kan. Oke, buat sahabat Fakta Hukum Indonesia, kita sudah sampai di akhir acara. Saya dengan Indah undur diri. Semoga dari perbincangan kita hari ini dengan Bapak Dewan kita mendapatkan pencerahan baru mengenai kinerja kerjanya para anggota Dewan kita, dan berharap dan kita bisa menjadi Kota Bekasi yang unggul dengan yang tadi Bapak sampaikan. Semoga pekerjaan beliau bisa mendapatkan hasil yang maksimal, sehat senantiasa, ya kan, benar-benar kembali jadi wakil rakyat yang bekerja untuk rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.